Selamat malam para Hayden fans dimanapun berada. Kembali lagi saya bersama Bung Iha di sini akan mengulas terkait dengan apalagi kalau bukan tentang sepak bola ya. Yang mana kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya Piala Dunia Qatar 2022 sudah masuki babak 16 besar, Bung. Wow, luar biasa. Ya. Banyak tim kejutan juga. Ya, betul sekali. Yang masuk ke babak 16 besar dari sebuah proses babak grup yang sangat menarik sekali. Ya, betul. Ada beberapa tim Asia juga yang lolos, ada Jepang Korea Selatan dan Australia. Ya. Dan juga ada satu tim Afrika juga. Dua tim Afrika. Oke. Ada Maroko dan Senegal yang nanti akan meramaikan babak 16 besar. Yang pasti saya lihat di sini tim-tim yang lolos 16 besar ini adalah tim-tim yang sepak terjangnya di fase grup sangat luar biasa juga ya, bisa diperhitungkan tentunya. Dan tentunya mewakili beberapa benua yang ada di dunia seperti itu ya. Artinya merata. Katakanlah di Asia kita menempatkan tiga tim yang bisa lolos ke 16 besar. Ini menarik sekali. Oke, Bung. Saya mau ngulas satu-satu dengan Anda. Tapi tentunya nanti tolong diberikan analisis terkini tentunya ya, karena mengingat nanti malam ada laga yang cukup seru, 16 besar pertama. Dan kali ini juga tidak hanya memprediksi sendiri juga, Bung Host juga akan kita coba nanti bagaimana juga hasil dan juga prediksi dari Anda tentunya. Iya tentunya. Yang pasti kita akan saling mengisi nanti terkait dengan analisis pertandingan 16 besar, dan nanti malam jangan lupa ya ada laga seru antara Belanda dan Amerika. Kita mulai, Bung, kejar tayang. Pertama kali Belanda Amerika Serikat, USA. Belanda yang belum konsisten saya rasa. Permainan terakhir melawan di partai kedua ya, lawan Ekuador sangat tidak konsisten sekali. Dan bisa ditahan imbang pada saat itu satu sama. Itu menunjukkan bahwa belum ada konsistensi yang dibutuhkan oleh Belanda saat ini. Walaupun pakem permainan yang sudah diusung Van Gaal sudah lama sekali mereka terapkan, namun ternyata mentok di tengah aja ya, tidak bisa langsung menerobos dan menciptakan dan mengkreasikan banyak gol. Saya rasa di partai pertama Belanda melawan Amerika Serikat, mereka memiliki sedikit peluang dibanding ekspektasi penggemar sepak bola umumnya. Artinya Belanda perlu kerja keras ya untuk memberikan sesuatu perlawanan kepada Amerika Serikat, yaitu tim yang paling katakanlah banyak mungkin penggemarnya ya di antara tim-tim yang dua tim ini, Amerika dan Belanda. Saya rasa Tun Army ya luar biasa. Jadi ini kira-kira pemain yang berpengaruh di skuad Belanda saat ini. Sudah pasti tentunya Frenkie de Jong di tengah akan menjadi penyuplai bola, penyeimbang lini tengah dan lini belakang, dan juga akan menerobos ke jantung pertahanan lawan, memberikan umpan-umpan kunci kepada Gakpo di depan, dan juga Memphis Depay. Kemudian kembali tune up-nya Denzel Dumfries di sayap kanan, itu menunjukkan Belanda akan berbahaya di sektor sayap untuk memberikan bola-bola tusukan dari flank kiri dan kanan. Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat tentunya Timothy Weah anak dari presiden, anak presiden pertama yang bermain di Piala Dunia. Sempat juga ada anak dari Sultan Brunei tapi di AFF gitu. Kali ini Timothy Weah akan menjadi tulang punggung dari Amerika Serikat, di samping sayap kiri berbahaya yang luar biasa dari Christian Pulisic tentunya. Dan prediksi terakhir, Belanda USA satu sama, adu penalti 5-3 untuk Belanda. Luar biasa Belanda ya. Baik, ini menarik sekali nanti malam ya pertandingannya. Lalu di laga berikutnya ada pertemuan dua tim juga yang katakanlah mungkin jarang juga bertemu ini ya, Argentina versus Australia. Pertama saya menarik Australia, Bung. Australia bisa lolos dari grup yang saya rasa cukup berat juga ya. Cukup berat, ada Denmark juga, ada Tunisia juga. Tunisia yang kita ketahui juga sempat mengalahkan Prancis di pekan terakhir Itu menunjukkan Tunisia bukan tim sembarangan bisa mengalahkan Prancis bukan suatu hal yang biasa, itu luar biasa saya rasa. Sebagai juara bertahan. Dan Australia juga bisa mengalahkan Denmark walaupun bermain defense, bermain taktikal. Dan di awal juga sempat menyulitkan Prancis juga, walaupun sempat leading juga, akhirnya dibalas 4-1 oleh Prancis. Itu menunjukkan Australia yang sudah siap
di partai-partai berikutnya. Dan Argentina tampaknya akan kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Australia. Karena di pekan pertama ketika kalah melawan Arab Saudi, mereka juga mentoknya di situ, Bung. Melawan karakteristik tim yang bertahan total, Messi dan kawan-kawannya selalu mentok di sana. Dan dihukum oleh Dan minusnya mereka adalah mereka tidak memiliki seorang big man yang bisa memecah kebuntuan di saat para striker mungil mereka ini melakukan bola 1-2 yang gagal masuk ke kotak penalti. Peran Lautaro Martinez dan Lionel Messi tentunya. Sejauh ini Lautaro Martinez belum menunjukkan kontribusinya. Bahkan kita lebih respect kepada seorang striker dari Manchester City. Julian Alvarez yang sudah mencetak gol di beberapa pertandingan Argentina. Itu menunjukkan bahwasanya Argentina telah memiliki juru gedor yang bisa diandalkan. Sejauh ini Lautaro Martinez belum, Messi juga belum menunjukkan secara keseluruhan kualitas yang dibutuhkan untuk mengangkat Argentina. Prediksi Argentina Australia, saya rasa Argentina bisa mengatasi Australia dengan gol cepat untuk menambah kepercayaan diri di babak pertama. Babak pertama bisa menang 2-0. Babak kedua saya rasa 3-1 untuk Argentina. Langsung ya tambah. Bagaimana? Saya mungkin lebih ke Argentina, tapi tidak menutup peluang juga ke Australia yang bertahan total tadi ya. Bisa jadi kalau menurut saya agak sedikit alot permainan ini. Ada extra time seperti itu. Mudah-mudahan nanti pertandingan ini cukup menarik, bisa kita saksikan. Berikutnya ada wakil dari Asia yang sempat mengalahkan tim sekelas Jerman yaitu Jepang berhadapan dengan Kroasia. Luka Modric di sini. Bung Adri, ini yang sangat menarik sekali. Bagaimana kita lihat Jepang yang awalnya kita elukan mengalahkan Jerman Kemudian ada fluktuasi penampilan yang anjlok di laga kedua ketika kalah melawan Costa Rica, luar biasa. Dan banyak yang tidak menyangka Jepang bakal tidak bisa bangkit. Ternyata di partai ketiga melawan Spanyol mereka menunjukkan semangat mereka sebagai Jepang cari Asia yang akan menyelamatkan wajah Asia, dan itu juga selanjutnya akan mengatrol mental dari Korea Selatan untuk menyamai prestasi Jepang lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Spanyol. Di saat pertama Arab Saudi pernah sempat mengatasi Argentina yang ada Lionel Messi-nya seperti itu. Apakah ini faktor dari kemenangan tim-tim dari Asia juga yang mempengaruhi sempat mental? Kita bahas walaupun tidak jadi posting. Benar. Itu di awal memang Arab Saudi menunjukkan kepada dunia, kepada kita semua bahwa sepak bola Asia ini bukan berjalan di tempat. Tidak boleh ada yang remeh dengan sepak bola Asia. Sudah banyak akademi, sudah banyak klub-klub besar yang mendatangkan bintang-bintang dan juga fasilitas-fasilitas yang sudah mumpuni, bahkan sekelas Malaysia dengan Johor Darul Ta'zim menciptakan training center yang sangat luar biasa berstandar internasional yang saya rasa bahkan tidak dimiliki di Eropa. Bahkan Suning Center punya Inter Milan pasti kalah dibandingkan Johor Ibrahim Larkin itu. Artinya tidak bisa menang remeh Asia saat tentunya. ini. Prediksi Bung, Jepang versus Kroasia. Saya duluan nih. Boleh Bung Adi dulu. Saya duluan. Sepertinya saya memprediksi laga open play 1-1 tentunya, dan juga adu penalti untuk kemenangan Jepang nantinya. Itu harapan atau apa? Harapan ya. Lebih ke harapan sih. Saya rasa dengan pengalamannya Kroasia dengan skor imbang, saya setuju dengan Anda akan berakhir dengan perpanjangan waktu. Kroasia lebih berpengalaman di sana. Tapi jika Jepang bisa menunjukkan determinasi dan juga semangat juang, fighting spirit seperti yang mereka tunjukkan pada saat melawan Jerman maupun Spanyol, maka mereka bisa mencuri gol di extra time. Berikutnya ada laga sengit juga. Ini tim legend pemenang Piala Dunia terbanyak saat ini, yaitu Brazil berhadapan dengan salah satu kekuatan Asia juga, yaitu Korea Selatan. Ini menarik karena saya melihat di sini ada striker Korea Selatan yang menjadi penentu gol di laga melawan Portugal, yaitu Hwang Hee-chan yang mana sempat dikalahkan oleh seorang Evan Dimas dan kawan-kawan gitu ya. Tapi sekarang saya sangat kaget.
pas gol buka baju, aduh luar biasa. Luar biasa ya. Ini progres yang luar biasa untuk striker satu ini. Oke, pandangan Anda Brazil, Korea Selatan. Brazil ini ya Tim bertabur bintang tentu ya. Landa badai cedera. Oke. Setelah terakhir Gabriel Jesus ya. Ya, betul cedera sekali. Ya. ankle ya. Dan kemungkinan tidak akan main lagi. Neymar juga kita Sisa. ketahui ya di Ya, awal sudah sudah pasti. cedera juga. Ya. Tentunya akan menggerus Kekuatan kekuatan ya. Brasil ya. Oke. Terbukti pada saat melawan Kamerun mereka tidak bisa cun ya. Ya. Mereka bisa bangkit dan bahkan mencetak shot itu baru Ya. di menit-menit akhir ya. Oke. Sampai akhirnya dicuri oleh Kamerun dengan gol dari Ya. Vincent Abu Bakar Ya. di menit-menit akhir. Terkait Itu Korea. pun ya, Ya, terkait Korea, Bung. Saya melihat sedikit analisis di laga versus Portugal. Saya lihat Korea memang determinasi yang cukup tinggi dalam melawan Portugal, tapi memang kesulitan juga untuk mengembangkan permainan pada saat itu. Sehingga gol yang didapat di akhir-akhir babak kedua tersebut, saya rasa murni kesalahan juga bagi Portugal yang melepas beberapa pemain tentunya. Dan sepertinya Korea untuk melawan Brazil ini cukup kesulitan. Menurut pendapat Anda gimana? Iya, memang kekurangan Walaupun ya, dengan kondisi Brazil saat ini. kekurangan Korea adalah ya jika melawan tim-tim Eropa mereka nampak tidak terlalu matang di passing saya rasa ya. Oke. Dan end passing. Ya. Terakhir kemudian penyelesaian akhir juga sering nembak burung juga. Oke. Ya. Jadi Eropa ini saya mereka latih baca ya cerminan pada saat melawan Portugal. Oke. Portugal itu lebih santai, lebih bisa cair menahan gitu ya. diri Lebih ya. mengalir ya. Ya. Bukan tidak bisa bermain gerasak gerusuk, bermain full press seperti Korea, namun Ya, kepentingan kemenangan itu ada pada Korea saat itu, walaupun sempat akhirnya menang gitu. Ya. Namun Portugal tidak terlalu mempermasalahkan kekalahan itu Iya, sepertinya. karena tetap lolos gitu ya. Dan kematangan itu akan teruji di partai 16 besar nanti, Bung. Oke. Artinya ini adalah salah satu laga sengit juga ya, di mana Brazil yang kondisi saat ini berhadapan dengan Korea Selatan yang sangat di puncak-puncaknya. Saya tertarik juga Bung ARP Ya. dengan peran dari Son Heung-min saat ini. Kita Oke. ketahui dia adalah flank kiri di Korea Selatan ya. Lebih penyuplai ya. Begitu pula di pelayan ya. Spurs yang sering juga menjadi goal getter. Ya. Kali ini dia sering saya lihat di beberapa partai baik di pertama, kedua, ketiga Nah, dia nego tuh ditarik ke tengah ke midfielder untuk menjadi penyuplai bola ke depan ya. Ya. Kemudian Hwang Hee-chan tadi Ya. ini adalah perdana dia masuk Bung ya. Piala Dunia ya. Yang bukan di partai ketiga ini. Oke, di Piala Dunia saya. Oke. Sempat diparkir juga. Ya. Ini membuktikan dia pantas untuk mengisi starting lineup nanti di babak 16 besar. Prediksi Brazil Prediksi Brasil akan kesulitan melawan Korea Selatan. akan kesulitan. Namun hasil akhir menurut Anda Hasil akhir kira-kira Brasil bisa menang oke. 2-1. Saya setuju dengan itu karena pengalaman ya berbicara juga dan mental tentunya dan kualitas pemain walaupun Brazil tidak ada cedera tapi masih banyak Bung yang parkir nama-nama Begini, besar. Brazil ya. Brazil itu sosok sentralnya sekarang ada pada seorang Vini Junior. Oke. Ya, bintang utama Brazil adalah Vini Junior yang ya. menggantikan Neymar yang masyarakat khalayak Brazil semua tidak terlalu expect kepada Neymar ya. Oke, lebih Kita ke ketahui Vini sendiri ya. bagaimana perpolitikan di Brazil saat ini di Ya, mana betul. Neymar lebih pro kepada yang yang tidak disukai oleh masyarakat Brazil. Oke, Sehingga memang Vinicius Merambah ke sini diharapkan ya. menjadi bintang utama Brazil di World Cup kali ini. Ya. Namun ingat ada Thiago Silva, Ya. ada Casemiro juga, Bung, Tentunya. yang akan menjadi pemimpin dan leader Brazil nanti. Oke. Menarik. Brazil versus Korea Selatan. Berikutnya sebelah Bung. Ini. Bahkan sebelah ya. Iya, orang ini sebelah semua ya akan bertemu ya. Belanda akan kemungkinan bertemu bisa tentunya, yang kita Argentina sampaikan tadi. kemudian Jepang bisa Jepang melawan dan Brasil Ya. tentunya. Oke, berikutnya di rumah sebelahnya yaitu Prancis berhadapan dengan Polandia di satu laga tentunya. Bagaimana? Polandia, Prancis. Prancis ya. Ya. Prancis ya. Iya betul sekali. Dengan pengalaman, dengan Juara bertahan tentunya. kualitas pemain yang merata, apalagi di sektor penyerangan walaupun minus Benzema, mereka tentunya bisa berbicara banyak walaupun lapis kedua mereka tidak terbukti pada saat melawan Tunisia ya. Iya betul sekali. Mentok ya. Marcus Thuram, kemudian Ousmane Dembele gagal menunjukkan mereka pantas dan layak untuk starting ya. Ternyata memang sosok Mbappe ini akan menjadi pemain yang sangat diharapkan oleh Didier Deschamps saat ini ya. Mengingat Benzema
Sudah pulang kampung tentunya ya. Oke. Mbappe mati maka habislah Prancis. Iya, betul sekali. Baik. Kemudian untuk Polandia sendiri. Bagaimana? Polandia ya. Polandia itu bisa dikatakan menang nasib ya sekarang. Ya. Lolos dengan bukan karena mereka bagus, tidak. Oke. Mereka hanya faktor luck aja karena bisa menang melawan Arab Saudi. Itu Ya. pun bukan dominan, mereka bisa menang melawan Arab Saudi juga. Oke. Dan di partai pertama bermain imbang, Ya. itu juga tidak istimewa juga. Nah, artinya di sini Argentina bisa Prancis bisa menang, bisa Oke. menang mudah melawan Polandia walaupun memiliki Lewandowski yang sudah memecahkan telur Ya. gol pertama di World Cup ya. Tentunya. Pemain ini tengah dari Prancis, Rabiot salah satunya. Adrien Rabiot Ya. di Juventus juga sudah membuktikan bahwa dia bisa menjadi sektor sentral untuk menggantikan Paul Pogba juga. Ya. Dan dia adalah adalah nyawa dan lini tengah Prancis saat ini. Oke. Di samping ada juga Theo Hernandez di Ya. flank kiri tentunya. Ya. Berikutnya prediksi untuk dua laga satu ini. Prancis, Polandia. Prancis-Polandia Prancis. 3-1. Oke, langsung ya tanpa basa-basi ya. Madrid. Izin. Saya memprediksi Prancis akan lolos ke babak berikutnya versus Polandia dengan skor yang cukup berbeda, mungkin selisih 2 gol juga mungkin ya. Ada kemungkinan seperti itu. Baik. Sekarang kita ke laga berikutnya yaitu salah satu tim yang saya elulukan juga di awal World Cup mulai ya, yaitu Inggris berhadapan dengan Senegal. Ini Senegal ini cukup kuat juga, Bung. Ya, kuda hitam. Ya, kuda hitam juga berhasil lolos, ini sangat luar biasa menurut saya Senegal. Mengingat dulu pernah di laga pertama Senegal versus Prancis, walaupun Prancis sempat kesulitan juga waktu itu ya di tahun 2002 ya. Ya, Prancis sempat Senegal ya sempat kalah juga ya. Gol dari El Hadji Diouf ya. Iya, betul sekali. Inggris sekarang lagi cukup bagus katakan itu. Ada Maguire di belakang tentunya yang Bagus lempem di timnas. MU. Bagus di timnas. Ya, atau memang dia diset untuk timnas saja. Oke. Ini sangat membuat galau MU juga gitu. Oke. Menurut Anda pemain yang cukup bisa memberikan dampak bagus? Ya, key player tentunya untuk Inggris ada pada Phil Foden tentunya. Ya, oke. Kita lihat bagaimana rotasi pemain yang dilakukan oleh Southgate di partai-partai akhir membuat hasil di mana Foden bisa menjadi pemain yang bisa menentukan, bisa menjadi pivot juga. Kemudian ada Jack Grealish juga. Nampaknya City dan MU connection ini harus disatukan dalam satu tim yang sama. Karena memang mereka yang nampak sekali di timnas seperti itu. Jadi Mason Mount itu harus sedikit harus bersabar juga nampaknya. Karena memiliki tipe permainan yang berbeda dengan poin-poin City maupun saya rasa MU dan City saat ini Ten Hag dan Guardiola memiliki pola permainan yang hampir sama. Pemain sebelahnya, pemain dari tim yang akan melawan Inggris itu Senegal. Ini ada beberapa pemain juga yang bermain di Liga Inggris ya, yang mungkin bisa memberikan pengaruh juga kepada tim ini. Terprediksi, Bung, skor untuk Inggris versus Senegal. Prediksi Bung Iha. Ya, Bung Iha. Inggris kesulitan, oke. Tetap kesulitan karena ada Edward Mendy juga di sana. Yang tentunya menjadi sedikit tahu lah ya. Walaupun minus Sadio Mane, ada Sadio Mane bahaya tuh. Itu dia. Untungnya ada Sadio Mane. Ya. Inggris Senegal 2-2. Perpanjangan waktu. Selanjutnya terserah. Ya, saya lebih ke Inggris tentunya karena itu memang itu dia. Saya lihat ada sesuatu dari pandangan saya Inggris itu. Baik, berikutnya kita lihat ada Maroko versus Spanyol. Ini kejutan juga ini, Bung ya. Maroko versus Spanyol. Spanyol sendiri ada striker Alvaro Morata di sini. Ya, kalau dari segi permainan saya rasa Spanyol tidak terbantahkan, adalah tim terbaik di Euro kemarin dan di Piala Dunia saat ini. Bagaimana cara mereka bermain, bagaimana mereka membuat passing-passing yang bisa di atas 90%. Kemudian menguasai permainan, bagaimana bertransisi, bagaimana
melakukan 1-2 pemain yang sudah sangat-sangat fasih sekali. Betul. Kenapa Enrico itu memilih Unai Simon? Kenapa memilih pemain-pemain Barca? Karena mereka kebutuhan tim ya, rutin bermain bersama dan memang kebutuhan tim, dan Enrico adalah seorang Catalan yang tentunya kita ketahui bersama ya pola permainan sedikit banyaknya seperti itu ya, sudah tahu bagaimana kualitas pemain-pemain ini. Tidak dipanggilnya David De Gea dari MU. Itu keputusan mutlak, keputusan Enrique. Dan tidak ada embel-embel lain seperti itu ya. Kebutuhan. Tapi sejauh ini Bung, termasuk tim yang sedikit kebobolan juga untuk Spanyol tentunya. Bagaimana kira-kira dari lini pertahanan dari Spanyol? Lini pertahanan Spanyol ya ada Pau Torres tentunya. Kemudian ada apa namanya? Back Barca. Ya. Dan juga seorang pemain bertahan ya. Ya, dua sayap mereka ya. Azpilicueta ya. Ya, dari Chelsea ya. Dan Sergio Busquets masih ada di sana juga. Menjamin juga keseimbangan di pertahanan dan gelandang dari Spanyol. Terkait Maroko sendiri, Maroko dan Spanyol ini bukan kali pertama bertemu di Piala Dunia. Pada Piala Dunia sebelumnya juga mereka bermain imbang juga di Rusia. Jadi Maroko bukan tim yang gampang untuk dilawan Spanyol. Karena di grup mereka juga menjadi juara grup ya, menyingkirkan banyak tim-tim unggulan ya. Ada Achraf Hakimi, ada Hakim Ziyech yang memberikan 100% kemampuannya untuk Maroko. Persentase peluang menang, saya rasa mungkin lebih ke Spanyol ya. Saya rasa, tapi kebuntuan Spanyol bisa jadi ya, jika Maroko bisa menahan diri ya. Saya rasa tidak gampang Spanyol menang, itu pun lewat extra time ya. Belajar dari Piala Dunia sebelumnya 2018 yang berakhir 2-2 waktu itu, akankah terulang kembali di laga kali ini, head to head kali ini? Saya rasa akan berakhir ke perpanjangan waktu juga. Perpanjangan waktu. Prediksi Spanyol versus Maroko. Spanyol lolos. Adu penalti. Spanyol? Kita belum tahu. Saya rasa adu penalti. Lebih ke adu penalti. Terakhir ada laga antara Portugal melawan Swiss. Nah ini dia. Kalau lihat statistik atau prediksi gitu ya, sepertinya ini peluang menangnya 50% Portugal, hanya 22% Swiss, dan berakhir seri 28%. Bagaimana pendapat Anda? Ya begini ya, kita berbeda atau bagaimana ya. Betul. Menurut saya Portugal ini bukan bermain as a team ya saat ini. Ada sosok-sosok yang akan diberikan porsi khusus untuk menjadi pemain andalan ya. Betul. Namun Swiss ini sama seperti Jepang, Korea Selatan yang mengandalkan kolektivitas, bagaimana mereka rapatnya bertahan. Kita lihat Brazil yang di pekan kedua untung dapat gol Casemiro itu betul. Ya, murni karena kualitas pemain Brazil, bukan karena upaya membongkar pertahanan dari Swiss itu ya. Karena dari awal sampai akhir praktis Brazil gagal untuk menembus pertahanan Swiss ya. Demikian pula Serbia terakhir ya. Saat Serbia bisa mencetak gol, ada pendekatan lain untuk melakukan sesi ofensif sehingga Swiss bisa mencetak 3 gol. Kemudian ada gol Embolo untuk memastikan hasil imbang, kemudian diakhiri Sardan Shaqiri itu. Berbicara terkait dengan head to head antara dua tim ini ya, yang mana Portugal pernah menang cukup besar ya di Liga Negara seperti itu ya, 4-0 melawan Swiss. Tapi bukan tidak mungkin Swiss juga pernah mengalahkan Portugal di tahun 2016. Swiss ini saya rasa adalah raja turnamen juga, walaupun mentok-mentoknya di 16-8 juga ya. Tapi saya setidaknya ya di babak 16 ini adalah home dari Swiss juga ya. Mereka memiliki peluang di sini dan beberapa kali juga bisa lolos juga dari babak 16 besar. Dan saya rasa Portugal ini harus berhati-hati karena track record Portugal juga dia selalu mentok di 16 besar dalam beberapa Piala Dunia terakhir. Di Rusia mereka kalah melawan Uruguay juga di 16 besar juga. Jadi bisa jadi terulang kali ini. Untuk pemain sendiri dari Portugal, apakah masih mengandalkan seorang CR7? Saya melihat CR7 beberapa kali dapat peluang yang jelas-jelas bisa ya dikonversi gitu ya. 100% yang bahkan ada itu tidak bisa. Julukan baru gitu ya, gol rambut Tuhan gitu ya. Menurut Anda gol itu gimana? Ini sedikit ya, itu agak
kontroversial juga ya, karena memang ada sedikit sentuhan sebetulnya. Sentuhan rambut dari Sentuhan rambut ya. Tapi gimana hasilnya gimana kemarin? VAR menyatakan Bruno Fernandes ya. Tadi yang selebrasi siapa gitu? Dan sangat kesal oleh sempat siu juga ya, tapi digagalkan oleh ternyata VAR. Ronaldo Anda katakan bisa diandalkan ya, tapi ternyata sejauh ini dia hanya mencetak gol lewat titik putih. Iya, sejauh itu sebuah ini. Kenyataannya, realita yang harus kita sama-sama. Dan sepertinya seorang CRT ya, ini tidak terima ketika ditarik keluar di menit-menit krusial seperti itu, di menit 75. Saya rasa kenapa tidak Rafael Leao? Iya, betul sekali. Pemain yang bisa dikatakan Jelas ya. the next di Thierry Henry di Portugal saat ini ya, dia bisa menciptakan perbedaan, kemudian menarik back lawan, memancing back lawan untuk melakukan tackling dan pelanggaran di kotak penalti. Kalau Ronaldo saya rasa sudah gampang sekali untuk di cover ya. Iya, betul sekali. Bahkan back Korea Selatan sangat cepat mengantongi Ronaldo saya rasa. Ya, bahkan ada meme yang bertebaran juga terkait Ronaldo ini, bahwasanya jika ditarik oleh pelatih podcast bahaya seperti itu ya. Takutnya seperti itu. Jadi ada beberapa kelucuan juga tentang hal ini, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwasanya Ronaldo ini memang sudah jauh penurunan performa tentunya. Oke. Selain Ronaldo, Bung, gimana dengan posisi kiper dari Portugal yang sempat hampir melakukan blunder di laga pertama? Dan pertimbangan untuk Portugal harusnya masukkan Rui Patricio, kiper AS Roma. Iya, betul sekali. Ada beberapa saya rasa juga, Portugal akan kesulitan untuk melawan Swiss kali ini. Oke. Jadi untuk prediksi akhir Portugal. Prediksi akhir Portugal Swiss imbang 0-0, perpanjangan waktu dan adu penalti juga. Ya, dan pemenangnya sulit untuk diprediksi untuk saat ini tentu ya. Oke. Jadi ada. Tapi saya feeling saya Swiss yang menang. Swiss ya. Iya. Entah kenapa. Begitu ya. Bukan Swiss karena apa ya. Bukan karena ada sesuatu gitu ya. Oke, Swiss ya. Saya sepertinya lebih ke Portugal ya, karena masih ada sosok seorang ini ya. Karena pernah saya lihat Swiss dari penalti, Bung, 2 kali dan menang ya. Dan menang ya. Mengingat apakah rujukan Bung Iha tadi terkait dengan ada Jan Sommer di sana, Bung. Seorang Jorginho bisa ditepis 2 kali oleh Jan Sommer ya. Menggagalkan Italia masuk ke Piala Dunia tahun ini. Ya, dan ini mungkin saja terulang di jika penalti. Syukur-syukur bisa menang Portugal dia. Sosok Bruno Fernandes tentunya tidak bisa dianggap remeh juga. Hampir sama juga dengan Jorginho cara ngambil penalti. Iya. Saya rasa kalau untuk penalti, sudah bisa diantisipasi juga. Oke. Luar biasa. Ini menarik ini pertandingannya. Oke. Tadi kita sudah prediksi beberapa tim juga yang akan berlaga. Kira-kira Bung tadi sudah sampai pada pilihan ya. Kita masih menantikan ini laga nanti malam, jangan lupa juga. Dan tentunya kita akan selalu memberikan ulasan menarik terkait dengan yang saat ini Piala Dunia. Mudah-mudahan nanti ada tim-tim yang bisa membuat kejutan, dan tentunya ada tim yang bisa memberikan hiburan ya Bung ya, terkait dengan laga-laga yang ada di 8 besar nanti. Dari awal hingga 8 besar ini banyak kejutan, banyak yang luar biasa yang tadi. Tapi jauh dari lubuk hati saya Bung ya. Hiburan dari Piala Dunia ini kali ini. Ya. Setidaknya adalah tim dari Asia ya yang masuk ke 8 besar saat ini. Setidaknya sampai situ dulu. Apakah itu Australia, Jepang? Saya rasa kita harap Jepang ya. Jepang ya lebih apa ya? Kalau Brazil saya rasa Korea harus berdarah-darah untuk lawan Brazil. Mudah-mudahan ada tim dari benua Asia tentunya. Baik, mungkin itu dulu prediksi atau ulasan kita terkait dengan Piala Dunia yang sudah mencapai babak 16 besar. Semoga nanti bisa kita tonton kembali lagi dan bisa mengulas kembali di 8 besar dan sesuai dengan ekspektasi kita tadi. Ketemu lagi sehat-sehat. Bung ARP juga ada waktu, dan Bung Iha juga ada waktu untuk kembali di HFC Channel ya, yang sudah lama gak konten ya. Demikian saja Bung. Semuanya semoga sehat selalu. Salam Hayden Fans. Salam Hayden Fans. Semangat.